Setelah menonton video kemarin, marilah kita menyaksikan ceramah dari Bapak Iif Samsul Arif yang berjudul Kejujuran. Selamat menyaksikan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabatku, marilah kita bersama memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk kembali menikmati berbagai rangkaian amaliyah di bulan suci Ramadan, yang tentunya bulan yang istimewa yang telah Allah berikan secara spesial dan istimewa bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan dan kerendahan hati kita, mudah-mudahan senantiasa Allah menerima seluruh amalan yang kita laksanakan. Shalawat beserta salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita khususnya yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini menjadi bagian umat yang insya Allah kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin, Allahumma amin. Baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah dan seluruh keluarga besar SD Hikmah Teladan yang senantiasa kami muliakan. Pada kesempatan hari ini, perkenankan kami untuk menyampaikan sedikit tawasi atau tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua setelah kita bersama menyaksikan cuplikan video singkat bagaimana ada satu pelajaran, ada hikmah yang sangat mendalam, yang sangat bermanfaat apabila kita kaji bersama. Bagaimana seorang anak kecil yang awalnya tidak memiliki apa-apa, bahkan alas kaki pun, sandalnya pun terputus, sehingga Allah ganti atas segala kebaikannya, agar segala ikhtiarnya Allah ganti dengan sesuatu hal yang tidak pernah ia cita-citakan, tidak pernah mungkin ia impikan. Itulah yang dimakan dengan janji Allah. Apa yang menjadi modalnya? Modal dari cuplikan video singkat yang telah kita saksikan bersama adalah bagaimana seorang anak kecil mendapatkan didikan untuk mengamalkan satu sikap, yakni sikap kejujuran. Sikap kejujuran inilah yang ternyata menjadi unsur pertama, modal pertama seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tiada bukan adalah baginda Rasulullah SAW memiliki 4 sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul, seorang Nabi. Yang pertama adalah sifat sidik, bertutur kata, berperilaku secara benar. Kemudian amanah, terpercaya dengan modal kejujuran. Kemudian tablik, menyampaikan. Kemudian fatonah, tentunya cerdas. Nah, 2 sifat inilah yang diutamakan, sidik dan amanah. Sidik bertutur kata atau berperilaku yang benar, yang tentunya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Kemudian berperilaku jujur, sehingga menjadi modal terbesar seseorang akan dipercaya oleh seluruh manusia yang ada di sekitarnya. Sahabatku, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian semua menjadi beserta orang-orang yang benar. Ini adalah satu keterangan yang menjadi modal pertama, dasar pertama kita untuk selalu memiliki sikap jujur. Bagaimana Rasulullah SAW yang sejak awal dilahirkan, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh dewasa, yang tentunya tidak terlepas dari sikap jujur. Bagaimana tidak seorang nabi yang masih notabene menjadi anak kecil pada saat itu sudah dipercaya untuk menggembala kambing. Kemudian beranjak menjadi remaja, kemudian dipanggil oleh pamannya untuk bersama-sama berjuang berdagang ke negeri Syam pada saat itu. Kemudian baginda Rasulullah SAW terpilih menjadi satu di antara manusia yang sekian banyak menjadi pemimpin untuk memindahkan Hajar Aswad. Sehingga Rasulullah SAW mendapatkan satu gelar yang tidak pernah disampaikan, diberikan kepada siapapun, yakni adalah Al-Amin. Artinya adalah orang yang terpercaya. Begitupun bagaimana kita menyaksikan bagaimana kisah-kisah sahabat-sahabat baginda Rasul. Di antaranya Abu Bakar Siddiq yang terkenal dengan gelar As-Siddiq karena ia selalu bertutur kata yang benar dan selalu membenarkan apa yang menjadi risalah baginda Rasul. Nah, inilah anak-anakku yang tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi, memotivasi kita semua untuk terus dan terus berbuat, berperilaku jujur. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun, sependek apapun apa yang kita ucapkan, maka ucapkanlah dengan didasari kejujuran. Berbuatlah dengan didasari dengan kejujuran. Maka suatu saat nanti kita semua akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan mengganjar, Allah memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Rizki yang tidak pernah terhitung dan tidak pernah tersangka-sangka. Sebagaimana di video tadi, seorang anak kecil yang sandalnya terputus, sehingga dengan kejujuran itulah diganti oleh Allah menjadi sepatu yang sangat istimewa. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau menyampaikan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Bahwa menjadi satu peringatan, berbuatlah dengan perilaku yang jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan memberikan petunjuk untuk berbuat baik. Sehingga dengan kebaikan itulah yang akan mendorong kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kuliah Ramadan ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat. Walaupun tidak banyak yang disampaikan, semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua, dan tentunya Allah menerima seluruh amalan-amalan yang kita laksanakan pada saat bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan, yang insya Allah ini akan menjadikan bulan yang istimewa, bulan yang spesial. Kita melatih diri kita untuk selalu bertutur kata yang jujur, berbuat, berperilaku yang jujur, sehingga suatu saat kita betul-betul diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan, meraih hikmah-hikmah yang terkandung di balik kejujuran. Demikian yang dapat disampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ahlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.